Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok berapa mat? Kita dari kelompok berapa mat? 10. Izin memaparkan sebuah materi lanjutan dari kelompok sebelumnya, yaitu momen dan pusat massa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Dejan Ilyas dengan NPM 24106310 dan rekan saya Ahmad Putra Syabani dengan NPM 2410631050005. Oke. Kita lanjut ke materinya. Momen dan pusat massa. Menghitung momen dan menentukan pusat massa pada garis dan bidang. Poin kedua, menggunakan teorema Pappus untuk menghitung volume benda putar. Selanjutnya di sini ada distribusi massa diskrit pada garis. Nah, dari gambar di atas, jungkat-jungkit itu seimbang bila D1, M1 dan D2, M2. Jadi, jika D1, M1 sama dengan nilainya dengan D2, M2. Bila kita letakkan jungkit tersebut pada garis bilangan real, sehingga titik tumpunya berimpit dengan 0, maka persamaan di atas menjadi X1, M1 plus X2, M2 sama dengan 0. Nah, hasil kali massa dari suatu partikel dan jaraknya dari suatu titik acuan itu disebut momen partikel terhadap titik acuan tersebut. Untuk persamaan yang atas tadi X1, M1 plus X2, M2 sama dengan 0 itu menyatakan bahwa momen total terhadap titik tumpunya sama dengan 0. Next. Oke, selanjutnya kita lanjut ke momen. Nah, momen itu di mana situasi tadi dapat berubah SBB. SBB apa banget? Oke. Selanjutnya sistem massa. M1 titik M3 yang tersebar di posisi X1 sampai X datar hingga Xn. Pada garis bilangan real mempunyai momen total dengan rumus M sama dengan sigma I XI MI. Nah, sistem tersebut akan seimbang apabila di titik tumpunya yang berimpit dengan 0 bila M-nya sama dengan 0. Nah, secara umum suatu sistem massa akan seimbang di satu titik, tidak harus di 0. Nah, untuk di pusat massa ini, misalkan titik pusat massanya itu adalah X, maka momen total terhadap X-nya itu harus sama dengan 0. Jadi seperti kayak gini. Sigma I dalam kurung XI kurang X tutup kurung M I sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa seperti itu tuh rumusnya. Nah, nanti akhirnya jadi X sama dengan sigma I XI kali MI per sigma I kali MI sama dengan M per M. Nah, dengan catatan, dengan keterangan M besar ini momen total terhadap 0 dan M kecil ini massa total. Next. Nah, selanjutnya ada distribusi massa. Apa itu? Continue pada garis. Sekarang kita misalkan mempunyai seutas kawat lurus yang menempati selang A, B pada garis bilangan real. Bila
rapat massanya konstan, maka kawat tersebut itu mudah dihitung. Kita hanya perlu mengalihkan rapat massa kawat tersebut dengan penjaganya. Seperti gambar di atas tuh, itu dari situ kita bisa tentukan rumusnya. M sama dengan konstan kali B kurang A. Next. Bila rapat massanya tidak konstan, itu kita perlu mengintegralkannya. Seperti nih, massa irisan X kali delta X, dan seterusnya sampai ke bawah. Momen THD0. Jadi M integral BA X konstan tanda kurung X kali DX. Next. Oke. Selanjutnya yaitu ada pusat massa. Jadi di pusat massa ini kawat tersebut itu terletak di antara M per M atau di antara integral B per A X konstan kali X dx per integral B integral A B konstan X kali dx. Nah, selanjutnya ini ada contohnya. Contohnya mungkin di sini jawabannya sudah ada. Tapi kita akan membuktikan di salah satu aplikasi atau website yaitu GeoGebra. Boleh. Selanjutnya akan diambil oleh saya akan menjelaskan pengaplikasian massa pada GeoGebra. Pertama kita akan mencari fungsi massanya dulu, yaitu dengan cara fx sama dengan ini akar lalu kita akan mencari integral fungsinya, yaitu integral fx, 0,25 ini 84. Lalu selanjutnya kita akan mencari momen, yaitu integral x dikalikan dengan fx 0,25. Kok salah sih? Bentar. Kelebihan ini cok, x dikalikan dengan fx, 0,25. Tuh benar. Ulang lagi berarti. Anjir. enggak diulang, gue edit. Oke, selanjutnya kita akan menghitung momen terhadap titik nol, yaitu integral x dikalikan dengan fx yang tadi 0,25. Selanjutnya kita akan menghitung x-nya, yaitu ke kurung 2 dibagi dengan 5, lalu dikalikan dengan 25 pangkat 5/2. Hasilnya adalah 1250. Dan terakhir kita akan menghitung besar masanya, yaitu 1250 tadi kita bagikan dengan 250 dibagi dengan 3. Hasilnya ada 15. Sekian, terima kasih.
Udah. Nggak ada penutup. Oke. Udah, Mat. Udah. Oke, jadi gitu, guys. Hasilnya Jadi ini yaitu kita bandingin dulu ya sama contoh soal oke. tadi. Ya, untuk hasilnya sama ya. 15. Oke. Sudah. Udah lanjut, di gua muncul udah. Tutup. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami, kelompok 10. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang Ahmad sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin. Amin. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.